Halo, Hud. Wes, Bud. Halo. Halo, Wes. Piye kabar gerakanmu, Hud? Ajur, ajur, ajur. Solo kok ajur piye to, Hud? Duh, ojo ngomong solo Baik. nih. Ojo ngomong solo nih. Ngomong no aku nih ay. Nek solo Oh tetap iya iya aman. iya. Solo Aman tetap ya, aman. aman. Tapi personalnya sih gak aman. Oh iya 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 iya. Solo beraman. Ya, Mending nih. ya. Aduh. Soalnya ini, Hud. Katanya aku nunggu ya berita-berita kabar-kabar soal kawan-kawan Solo, Heeh. progresivitasnya lah katakanlah ngono ya. Yes. Ning tak anteni kok randang kunjung datang ngono lho. Apanya? Ada apa gerangan itu loh. Apa? Ya terobosan-terobosan gitu. Oh, enggak. Aduh, kalau berbicara mengenai terobosan, Bud, akeh sing terobos susah. Oke, ya Nah, ya ya. terkadang sing diterobos iki jalan sing gak bener. Maksudmu bi kok gak bener ya? Apa Oh, ilmu hitam ya? Jalan yang gelap? lah dalan ini salah kok diterobos iki lho piye? Dalan Loh, buntu diterobos. loh, salah kan gak apa-apa, penting idealisme tuh. Duh, ojo ngomong idealis. Ojo. Aja aja ngomong idealis. Ya 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 ya. Lalu aku harus bagaimana dan kau harus bagaimana? Saiki ngomongno perut dulu baru idealis ya gitu ta. Perut dulu. Saya tahu. Maksudmu perut dulu baru idealis ini maksud dan tujuannya seperti apa kan lo? Ngene. Aku ya ngerti betapa susahnya kita cari makan. Sampai pernah dituduh koncone dewe, kamu tidak Iya. empati. Itu bukan tuduhan loh. Apa? Ah, Itu terus apa? koreksian. Oh iya. Koreksian. Jangan Sebenarnya sampai kamu tuh ah, menjadi pemuda yang anti empati loh. sebenarnya mau tak undang di Zoom Meet kali ini orangnya. Yang pernah nuduh saya. Tapi kan itu bukan tuduhan, itu sebuah koreksian loh. Udah dah. Kamu punya uang, kamu bekerja, kamu juga anak muda. Loh, kenapa kok ada temen yang nggak bisa makan nggak peduli gitu loh. Sekarang bekerja, dulu kan belum bekerja udah dituduh. Tapi udah tak konfirmasi ke orangnya, udah tak konfirmasi ke orangnya. Kenapa kamu dulu mengatakan seperti itu? Ternyata, ternyata emosinya tidak terkontrol kan. Oh iya 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 iya. Iya. Berarti nek sudah bisa menceritakan masa lampau ini, berarti sekarang sudah pada posisi terkontrol ya. Mungkin. Dan wajib dihadirkan di Oase Project ini, di podcast ini. Oh iya Wajib, dong, iya wajib, dong, iya wajib itu wajib. wajib. Itu namanya revolusi media. Setahun. Kita kan lagi serius loh, lagi serius. Kita membahas Ya. tentang seputar kepemudaan. Oke, Nah, oke, gitu ya. oke. Siap, Baik di siap. masa lampau maupun masa mendatang. Siap, siap. Gitu. Iki aku ngene, Ud. Kan aku kan orangnya nggak jelas ya. Ket Ya biyen. toh. Nah, iku ket biyen. Dan neng kono kadang kan ETW mikir ya sebagai anak muda sing selalu di apa bahasanya ya diharapkan sebagai generasi bangsa ngono. Nah, cuman kadang-kadang yo aku mau ada menemukan jalan buntu bahkan menjadikan dua hal yang sebenarnya sama-sama penting kayak finansial ya, ekonomi ataupun perut tadi, urusan perut dengan namanya urusan proses dalam hal pengembangan diri dalam ranah bergerak itu menjadi pilihan yang dibenturkan. Akhirnya kan konco-konco enek sing berpendapat bahwasanya yo nek kita bergerak ya kudu wetenge mapan sik lah. Wetenge terpenuhi dulu. Iku nek menurutmu dhewe iku ya apa? Nek menurutku ya sebenarnya tidak ada yang salah terkait dengan mengutamakan yang mana dulu. Tetapi yang lebih baik adalah beriringan kedua-duanya. Saya tahu.
Iki omonganmu empuk ning nyereti kayak telo, Cuk. Kok iso? Angkre. Saya tahu 2 tahun kemana aja, Bud? Ya, makanya ini yang loh, sebenarnya kan saya masih berkontribusi toh 2 sampai 3 tahun Iya, yang iya, lalu. iya. Tetapi kan tak Dalam doa. Nah, kontribusi kan bisa apapun toh. Nah, ini Mm-mm. yang saya maksud, Bud, lebih mengutamakan Mm-mm. mana? Perut dulu atau idealis dulu kan seperti itu. Kalau pembicaraan Oke, kita terkait dengan pemuda ya, otomatis oke. sekarang itu skill kan banyak ya Mas Bud ya. Bud, Mm-mm. Iya, iya. skill kan akeh to. Ono sing iso desain, ono sing iso nulis, Ah, ono sing iso bikin video, ono sing iso bikin konten kreator dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang gue nggak ada wadai gitu loh. Sedangkan oh, gerakan-gerakan yang kita apa ya, yang kita pelajari ataupun yang biasa kita nikmati itu adalah gerakan-gerakan konvensional biasa kan gitu toh. ya, ya. Ya, misalnya Iki anu ya udah. Iki tidak sedang dalam ruang lingkup promosi ya. ora, Enggak. Iki ora, pure ya, aman, iki tentang pure, kebutuhan zaman nih ya. Oke, pure, siap, siap. insya Iya. Allah aman. Ya makanya Iya. tak katakan terkadang kita berbicara anak muda sendiri dalam menanggapi digital ya itu juga kadang-kadang kita bisa dikatakan orang yang lebih mengetahui kadang-kadang kagok Bud Hmm. ya Takut piye wi? kagok alni saya kudune piye sih gerakan kudu dilakoni gitu loh turun ning jalan gak iso tetapi secara digital gak masif kan gitu toh ya. Iki awakmu iki sedang meluncurkan satu isu apa fakta iki? Enggak, aku sebagai orang awam yang melihat kondisi saat ini. Hati-hati loh, iki ono tokoh-tokoh besar loh gitu Enggak, iki ya. iya. Ma, ma, Aksi massa loh iki. iya, maksudku kan Di masa kok. parah. Do aku mendukung, aku dulu ya kayak Oh support ya, support. support. Sidik-sidik. Iya. Sak babuku kan, support sak babuku. Akan tetapi ya aku bisa sebut kadang gue awak dewe sing dikatakan anak muda, gue lebih paham tentang kemajuan zaman tentang digital. Tetapi untuk membenturkan gerakan-gerakan di ranah digital itu kita sangat kurang luwes ataupun kagok istilahnya apa ya Bud ya? Kagok gue. Sok ya? Shock ya. Shock ternyata kadang-kadang nggak masif, kadang-kadang nggak relevan apa yang dilakukan bahkan blunder sendiri kan ngono toh. Ya. Makanya ya kuwi formulasi opo sing tepat terkait dengan gerakan-gerakan dalam ranah digital. Saya ingin nih tak takoni diskusi diskusi online ya Bud sing teko mung piro? Tergantung sih diskusi apa sih? Ya diskusi forum-forum anak muda kuwi berbicara mengenai literasi dan keilmuan mungkin nggak banyak seperti yang dihadirkan secara offline mungkin loh ya. Oh ya. Oke. Itu juga ditemu juga ya benar. Makanya formulasi yang tepat bisa menghadirkan banyak audiens seperti apa? Kok kita kurang bisa memanfaatkan digital terkait dengan hal-hal ranah-ranah yang seperti itu. Padahal sangat memfasilitasi ruangan gerakan kita, nggak terbatas jarak, nggak terbatas kendala jarak dan lain sebagainya. Seharusnya kan lebih mempermudah ya, bisa diakses dimanapun. Ya. Tetapi kok malah awak dewe sing gak iso memanfaatkan ini kan lucu tuh. Nah makanya ini bareng tujuannya anak muda adalah yang kuwi itu mencari formulasi terbaik untuk memanfaatkan ranah digital dalam dunia gerakan ataupun dunia-dunia lainnya, baik secara ekonomi atau finansial ataupun sosial ataupun budaya. Saiki nek dikontekstualkan masalah kebudayaan ning dunia digital piye, Bud? Ya. Rada angel toh. Ya sebenarnya kita akan menuju pada kebudayaan baru ya. Nah, ya termasuk masyarakat digital, perubahan perilaku dan lain-lain lah gitu ya. Cuman menurutku digital itu juga nggak akan bisa on target ketika awake dhewe juga bisa mengimbangi dengan yang non digital.
Heeh. Misalkan dalam hal gerakan ya. Iya. Halo? Halo, aman? Dalam hal gerakan, meskipun untuk gerakan kecil, menengah, ataupun gerakan skala high ya, atau Iya. atas, bagiku tetap perlu digitalisasi, tetapi juga perlu adanya pertemuan-pertemuan yang bersifat non digital gitu loh. Iya. Karena tentu beda, beda Ah. ketika kita ngobrol lewat digital, mungkin anak terkendala sinyal, ngadat ya atau nge-lag ya, apa kemudian juga kadang-kadang motor juga panas gitu loh. Delok Betul. kamera kan gitu. Delok raimu Nah, kan itu. berbeda karena delok masa depanmu ya potong ngono kan ya. Tapi minimal sing permasalahan non digital kita belum selesai sebenarnya. Ah. Nah, maksudku memang digital nggak jadi masalah nanti yo, tapi sing penting juga itu kita mengoreksi ke dalam. Salah satu paradigma atau cara berpikir sing seringkali membuat semangat muda iki menjadi menua ya. Itu adalah statement ataupun penyampaian dari kakak-kakak ya, yang menyampaikan yuk berjuang atau bergerak itu nggak mungkin ataupun lebih didahulukan urusan perut dulu. Nek perut murung mapan, masalah finansial murung clear, ya gak usah bengak-bengok perjuangan ataupun pergerakan. Itu menurutku menjadi satu permasalahan ya. Entah nek misalkan dari dirimu nggak mempermasalahkan itu, nek tapi nek aku itu bijaknya tidak disampaikan kepada anak-anak muda, tapi lebih kepada kita mendampingi tapi juga menyiapkan seperti beberapa platform ya, mendampingi dan juga menyiapkan kebutuhannya finansial berarti ada apresiasi di wilayah ini. Iya, itu solutif itu. Itu aslinya ikutan jok-jok yang memang salah satu bentuk jok yang satir ya, Bud ya. Oke. Ya, sarkas banget ngono lho. Apa sing awak dhewe makanya aku mengatakan milih di perut apa idealis ini loh. Sebenarnya itu bukan pilihan toh. Akan tetapi kondisi yang tak alami saat ini adalah aku memang sudah bekerja, makanya aku bisa mengatakan hal yang seperti itu kan gitu toh. Misalnya kayak gitu. Nah, beda lagi teman-teman yang memang fokus dalam dunia pendidikan yang saat ini masih fokus dalam dunia gerakan, ya memang harus melakukan hal-hal yang seperti itu. Nggak mungkin mereka sangat bertentangan sekali ketika saya mengatakan urusan perut musik daripada gerakan. Itu sangat bertentangan sekali. Karena kondisinya, karena kondisinya beda. Dan saya pernah berada di fase yang seperti itu. Ngurusi mana? Yang saya bisa lakukan saat itu adalah memang ngurusi masalah gerakan, masalah idealis, tetapi untuk masalah perut kan bisa dicari kan itu. Makanya saat ini memang sangat adanya bentuk ketimpangan, bimbang saya ya, Bud. Mungkin anak-anak muda, bahkan kita yang sudah saat ini bekerja pun saat ini mungkin masih bimbang. Mau bergerak itu ya seperti apa, kalau nggak bergerak ya kondisinya akan seperti ini saja kan gitu. Apalagi dalam dunia digital. Kalau kita nggak mengikuti digital kan ngomongin awak dewi ini terus ngejar kan nggak iso tebut. Doang untuk gue. Makanya kudu benar-benar beriringan. Baik, makanya memanfaatkan digital, memanfaatkan gerakan salah satu bentuk kecerdasan yang bisa berimpact kepada salah satu bentuk profesi yang akan kita geluti. Jangan salahkan, banyak teman-teman kita yang memang berasal dari gerakan sekarang menjadi tokoh-tokoh yang sangat hebat, yang memang sangat sangat menjadi perhatian kita untuk kita contohkan menurut Bu. Dan itu mereka berasal dari bawah gitu. Ini proses. Dan itu pun juga diukur dari kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman ya. Tentu saiki adalah memang ada beberapa orang yang dia fokus dalam dunia literasi tapi lebih menolak kemajuan zaman seperti WhatsApp dan sebagainya, sehingga mungkin skup jangkauannya juga terbatas itu. Jadi dia mungkin nggak kerepotan karena mungkin dia lebih individualistik ya. Tapi untuk teman-teman lain untuk belajar dan sebagainya dia harus membeli pulsa atau bahkan menempuh jarak hanya untuk berkomunikasi dan ngobrol masalah literasi. Nah itu kan sangat disayangkan ya Ud. Nah ini Ud, aku misalkan EDW bicara tentang angkatan ya.
nggak sing ado-ado sih, tapi sing deket-deket lah ya. Artinya kita ukur angkatan itu dengan fase periodik tahunan lah ya. Iki aku ndelok akeh di antara kita itu sebenarnya potensi, tapi karena akhirnya ego masing-masing antara old generation karo new generation mau ya, itu kayak semacam pom bensin. Piye maksudnya piye? mulai dari nol, mulai dari nol. Nah, padahal nek iki gelem podo-podo apa namanya kolaborasi iki kita bisa meneruskan perjuangan, bukan mengulang kembali. Mengulang kembali. Mulai dari nol kan gitu. Nah makanya aku ya seneng lah, artinya teman-teman kawan-kawan ya wis mulai apa namanya berusaha untuk geliat-geliat bahasa Jawa ini ya, bergerak sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kompetensi masing-masing, dan sesuai dengan kondisi waktu yang masing-masing, sehingga harapannya ini nggak berhenti di awak dewi atau teman-teman ya, tapi betul, makin banyak makin baik, sehingga lebihnya bukan kompetisi antara generasi sebelumnya dengan generasi sekarang, tapi lebih pada kolaborasi. Nah itu sekarang kalau kita nonton youtuber kan untuk ngangkat nama ini kan kolaborasi ya Bud ya. Betul. Collabs. Nah itu mbok yo kadang nggak cuma kolaborasi tapi kooptasi ya. Makanya aku mengatakan ono orang miskin ini potensi atau konten nih kan. Ono orang miskin ini peluang komentar gitu ya. Peluang komentar, semakin banyak komentar semakin naik itu YouTube-nya itu kan gitu. Itu. Ya mudah-mudahan apa namanya ono kompensasi lah terhadap objek yang dimasukkan konten lah ya. Iya. Nah itu makanya sing tak katakan tadi ngopo kita dalam dunia gerakan itu tidak mengambil sisi positif dari kolaborasi yang sudah ada. YouTuber aja bisa kolaborasi untuk mencari cuan kan gitu toh. Betul, ya, betul. Branding dan lain sebagainya. Nah, kalau kita dalam dunia gerakan, kolaborasi itu dari banyak hal kan itu. Tidak hanya kepentingan politik dan lain sebagainya kan itu. Ini menurutku ya, Bud, aku sebagai orang yang awam yang enggak terlalu lama di makanya ayo kita adaptasi memahami zaman dengan konsep kolaborasi apa yang bisa kita terapkan. Soalnya teman-teman kita kan banyak multidisipliner ya, ada yang di sini, ada yang profesinya ini, ikut digabungkan menjadi suatu komunitas kecil yang bisa membangkitkan hal itu, misalnya membuka lapangan pekerjaan, membuka apa itu untuk memberikan lain sebagainya, itu kan mungkin bisa. Aku yakin. Ya, sangat. Nah, aku pribadi ya sangat bisa. Ya, sangat bisa. Cuman mungkin apa namanya, sing pengalamanku ngobrol dengan teman-teman, kawan-kawan, kebanyakan mereka hidup di zaman digital, tapi solusi daripada apa namanya pemikirannya itu kita masih konvensional gitu. Misalkan begini, aku ketemu satu orang jurusannya adalah dia di IT. Terus tak kasih pertanyaan, kita ngobrol ya. Sekarang ini pandemi, dan pandemi ini berdampak pada UMKM ya kan, dan UMKM yang memang secara modal sangat minim dan secara marketing bukan marketing digital. Kira-kira kalau untuk saat ini apa yang bisa kita apa namanya tawarkan pada keadaan? Nah, tetap mereka juga bingung gitu loh. Artinya bingung, jawabannya paling cuman ya kita bantu itu mas apa namanya jualkan produk. Nah gitu kan, tapi nak katanya jualan produk maksudnya gimana gitu, promosi WhatsApp, promosi Facebook dan sebagainya gitu. Karena mereka UMKM tidak ngerti tentang atau mungkin kurang ngerti tentang marketing di wilayah Facebook ataupun WA. Nah, tapi kawan-kawan gerakan itu kita juga lupa belajar dari kawan-kawan apa namanya YouTuber ya mungkin, atau yang lainnya gitu, atau platform-platform yang bersifat digital. Bahwasanya kalau teman-teman itu tidak di jurusan IT, wajar jika mantunya lewat WA gitu ya. Monggo silakan kalau lewat sini dibeli produknya ibu ini dan lain-lain. Tapi kalau kawan-kawan punya kemampuan di IT, tentu membuat satu aplikasi yang lebih lah ya, dan itu bisa tidak hanya sekedar memfoto, tapi juga ada nggak cuma memfoto penjual, tapi ada foto produk, harga berapa dan lain-lain. Dan itu bahkan untuk yang namanya kepedulian terhadap golongan tua atau generasi tua kita gitu. Iya. Itu sih. Nah, kembali ke
ada aku mau satu pemikiran tentang pandemi ini hampir semua, mohon maaf, gerakan ataupun komunitas dan lain-lain yang nampak ya. Kalau yang nggak nampak kita nggak tahu. Kalau saya bilang hampir semua berarti tidak keseluruhan. Itu modelnya ya sama, webinar satu ya. Ya. Nanti alasannya kita nggak bisa tatap muka gitu. Yang kedua, selain itu pembahasannya hanya selesai di wilayah Zoom. Itu. Dan itu eman-eman sekali gitu loh. Dan menurutmu sendiri, kenapa kok pandemi ini menjadi momok bagi kreativitas anak muda kita itu? Wabet banget nih pertanyaan ini. Momok gaya anak kilo. Gak iso diukur iki kayakane rada panjang iki ya. Jadi justru karena panjang kita pendek kan biar mempermudah. Nek pandemi bisa dimomok untuk berkreativitas ya, Bud. Maksudmu kan gitu ya. Sebenarnya ya apa ya? Karena berbicara mengenai dampak pandemi untuk awal-awal mungkin masih bisa kita tolerir ya. Terkait dengan pembatasan sosial dan lain sebagainya, memang kita untuk mematuhi protokol kesehatan dan lain sebagainya, aturan pemerintah. Makanya dialihkan untuk semua serba online, bahkan kuliah, sekolah serba online. Akan tetapi mereka masih tetap produktivitas dalam masalah akademiknya masing-masing. Yang dimaksud untuk masalah berkreativitas dalam hal apa dulu ini? Kalau misalnya profesinya sebagai mahasiswa, otomatis kreativitasnya adalah menyelesaikan tugas-tugas kuliah dengan baik dan benar agar bisa segera lulus. Kalau sebagai siswa adalah menyelesaikan tugas-tugas PR yang disediakan oleh guru yang akan kita kirimkan kepada guru kita, kan seperti itu. Nah, maksudmu kreativitas yang seperti apa? Ini mungkin ini perlu dibatasi dulu kreativitas kita sebagai anak muda apa secara umum yang kamu maksud? Oke. Sing aku maksud adalah kreativitas dalam satu organ. Organisasi. Satu organ. Awal-awal pandemi itu langsung bukan awal sih, pertengahan mungkin ya. Lebih kepada webinar, Zoom, dan lain-lain. Acara-acara diskusi gitu ya? Sing bersifat virtual dan lain-lain. Cuman ketika dampaknya tak lihat adalah ketika sudah mau selesai masa aktif daripada Corona Indonesia ya. Itu kita ya tadi dirimu bilang itu kagok. Kagok gitu loh. Karena kita nggak bisa melepaskan kebiasaan webinar itu. Dan kurang ada langsung kan sekarang peraturan sudah PPKM sudah level menurun, sing 2, sing 1. Kenapa nggak muncul dalam waktu yang cepat? Aktivitas kan, ya. Kenapa nggak bisa langsung kembali ataupun segera tatap muka untuk membahas sesuatu yang selama ini hilang gitu loh, atau yang dirindukan tadi. Mungkin gini, mungkin aku pun juga bekerja dalam dunia ranah-ranah seperti itu, mengadakan event-event secara online ya dan lain sebagainya, ataupun mengurangi pertemuan-pertemuan secara offline seperti itu. Jadi tapi aku nggak nyindir udah. Jadi yang tak rasa itu mungkin dari kalau kegiatan-kegiatan secara online itu lebih terjangkau. Mungkin saya tak amati. Ya, terjangkau. Iya. Nah, dampaknya adalah terjangkaunya, tetapi ada impact kuota ya. Terjangkau secara fisik, tetapi mengurangi kuota ataupun kuota internet itu kan cukup mahal juga ya. Tetapi sekarang operator paket data saiki murah-murah banget menurut. Saiki murah, ono sing promo Zoom, promo Google Meet dan lain sebagainya. Mungkin itu. Jadi mungkin sudah terbiasa dengan hal itu, dengan meminimalisir budget yang dikeluarkan untuk acara-acara seminar secara offline dan lain sebagainya, meminimalisir itu. Apalagi sekarang
mohon maaf, emang banyak industri ataupun korporasi-korporasi yang memang lagi down-downnya, Bud ya. Oke. Contohnya, apalagi kalau saya berbicara, saya sering mengadakan acara event-event offline untuk mencapai sponsorship ya. Itu dulu sangat mudah sekali sebelum pandemi. Iya, Nah, iya. tetapi ketika pandemi berlangsung, untuk mencari sponsorship secara mengadakan secara virtual itu juga susah, sangat susah sekali gitu loh. Karena apa? Materi promosinya sangat terbatas dan juga kadang kurang diminati oleh para audien karena nggak melihat secara langsung produk yang disampaikan secara sponsorship. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu, maksudku hal-hal yang seperti itu memang pandemi sangat berpengaruh di semua lini seperti apa yang kamu sampaikan. Tetapi kenapa ketika peralihan masa pandemi menghilang ataupun sudah menurun ya, sudah dilakukan pelonggaran, tetapi kreativitas kita secara offline tatap muka ataupun sentuhan secara fisik ini sangat kurang bisa kita lakukan seperti sebelumnya, yang mungkin sudah terbiasa dengan aktivitas kita secara online karena kemudahan itu. Saiki masyarakat luweh seneng ngopi ya ning kafe daripada aktivitas itu, luweh apik ngono kuwi katane. Tetapi ning ngopian ya disambi karo nge-zoom. Kan aneh deh ya. Iya. Datang ke tempat ngopi tujuannya untuk nge-zoom, yaitu acara-acara virtual, seminar ada, kuliah ada, dan lain sebagainya. Kalau kita amati ya berbanding terbalik tabut karo kondisi ini. Kita diperintahkan untuk membatasi jarak pada saat dulu, semua dialihkan secara virtual, tetapi yang melakukan itu aktivitasnya di luar rumah, kan itu tuh. Ngopi dan lain sebagainya. Nah, maksudku, aku mengatakan seperti itu, mungkin teman-teman ataupun di dalam suatu organ karena sudah terbiasa melakukan hal seperti itu dengan budget yang cukup minimalis dan juga karena sangat terjangkau sekali, lebih nyaman melakukan aktivitasnya secara online. Mungkin itu sih, aku nggak bisa menjawab secara keseluruhan ya, secara keseluruhan karena jujur aku nggak di dalam suatu organ tertentu saat ini, tetapi yang saya amati seperti itu. Aku nongkrong sama temanku yang masih aktif di organisasi, tetapi disambi karo nge-zoom. Padahal kenapa nggak bisa dilakukan online wae? Wong kuwe melakukan zoom wae sok tatap muka dengan konco-koncomu, tetapi untuk masalah kepentingan suatu organisasi, kamu malah melakukan aktivitas itu di Zoom. Jawabannya cukup simpel dari teman-temanku. Ya, ini mesti ngene luwih enak ya daripada ketemu langsung, kesuwen dan lain sebagainya, ya luwih enaknya Zoom. Nah, mungkin ini bisa jadi suatu formulasi baru ataupun suatu kelemahan yang kita miliki, ini perlu kita kita amati lebih lanjut sih sebenarnya. Oke. Ini artinya kan sing awake dhewe bahas ya, sing kita bahas iki yo sebenarnya kan ditujukan kepada diri kita sendiri sebenarnya utamanya. Namun kemudahan teknologi itu tetap ada hal-hal yang memang itu kurang sebenarnya. Dan aku yakin kawan-kawan yang bukan mahasiswa biasa, artinya mahasiswa yang suka dengan pertemuan-pertemuan, kemudian membincangkan beberapa hal dan sebagainya itu sebenarnya tahu kekurangan apa yang tidak bisa diwakilkan oleh yang namanya Zoom sebenarnya. Aslinya wis ngerti. Aslinya wis ngerti ya, Bu. Apa perbedaannya rapat Zoom dengan rapat yang enggak Zooman gitu kan. Ono sing unmute, ono sing kadang hasil poin pembahasan pun nggak semuanya ngerti gitu loh, karena ya mungkin ono sing Zoom tapi ditinggal ngopi, ditinggal nggak fokus dan ini menurutku dampaknya saat ini kita bingung gitu loh. Artinya menurutku ya udah pribadi secara personal perlu adanya pengurangan pertemuan via daring. Kuitak ya solusinya itu. Solusinya kuitak ya. Pengurangan artinya tetap kawan-kawan melanjutkan budaya ataupun kebiasaan yang diwarisi dari pandemi, tetapi tidak semuanya itu bisa diwakilkan dengan Zoom ataupun daring. Iya.
ataupun daring. Heeh. Dan aku yakin ketika iki kemudian diupayakan, gerakan meminimalisir penggunaan daring dalam gerakan-gerakan ataupun agenda-agenda penting, perbedaannya jauh lebih besar. Betul. Aku yakin itu. Aku sepakat. Tetapi untuk memulai itu loh, sing tak maksud, bahkan aku di dalam pekerjaan untuk memulai itu juga sangat susah loh. Kira-kira menurutmu untuk memulai hal-hal yang kembali ke budaya lama itu seperti apa, Bud? Nek untuk pekerjaan udah ini opini ya, ini ya bisa benar bisa salah juga. Nek untuk pekerjaan kan sifatnya juga memudahkan. Itu it's okay. Tapi kalau kemudahan itu menghilangkan sesuatu hal yang lebih besar, itu menurutku kok eman-eman itu ya. Ini yang kita bahas awal sebenarnya bukan ke pekerjaan dulu. Kalau pekerjaan nanti hubungannya dengan atasan gitu. Tapi kalau gerakan ataupun gerakan anak muda, gerakan mahasiswa ini hubungannya dengan perubahan kan ya, bukan atasan ya, tapi perubahan. Nah, potensi SDM yang cukup banyak. Setiap tahun kita untuk wilayah perguruan tinggi, setiap tahun kita selalu ada maba, meskipun daring. Nah, dari sekian ratus atau bahkan ribu maba itu, sebagian kan masuk dalam organisasi mahasiswa. Betul. Kemudian daring lagi gitu. Apakah kemudian selama ini untuk wilayah Indonesia, anak mudanya mungkin berbicara Zoom selalu punya motivasi untuk sampai pada tataran prinsipil, misalkan ideologi, misalkan spirit dan lain-lain. Saya kira dari 100% mungkin bisa diakumulasi cuman 20% ke bawah. Yang memang benar-benar pengen mencari intisari daripada satu pembahasan dalam ruang lingkup akademis. Kan terus gitu. Ini Bud, aku melihat suatu kondisi yang mungkin sama yang kamu katakan, bahwasanya ada kelemahan dalam dunia virtual ya, terkait dengan misalnya konsolidasi ataupun pembicaraan yang harus dituntaskan secara tatap muka dan lain sebagainya lah itu. Tetapi kadang kita itu keterbatasan sama kebijakan. Kalau misalnya dikatakan bahwasannya di kampus selalu tiap tahun ada maba, tetapi kalau kebijakannya dari pihak kampus itu berbeda dengan apa yang kita inginkan, itu juga sangat susah. Yang pertama ya. Yang kedua, kalau misalnya diizinkan sama pihak kampus juga siap menanggung resiko kecaman dari luar ataupun organisasi-organisasi yang ketahuan. Saiki bahayanya gitu. Via foto wis viral loh, Bud. Ya. Via foto wis viral. Kalau kita misalnya kolektif berkumpul dan lain sebagainya, kita sebagai organisasi yang memang cerdas dalam apapun gitu terhadap kondisi sosial, tapi kalau kebijakan yang saat ini masih berlaku, terkadang misalnya kita masih udah diperlonggar ya ini ya pembatasan sosial, tetapi mesti on wae lho Bud. Wong-wong sing nggak seneng karo awak dhewe sing iku akan merusak citra baik. Iki kok nggak ngerti aturan toh, padahal kita sudah tahu kebijakan itu sudah diperlonggar. Mungkin itu ketakutannya. Soalnya ini studi kasus beneran sih Bud, dari teman-teman yang memang sangat takut dengan kejadian yang seperti itu. Kayak teman-teman yang di organisasi itu membatasi perkumpulan-perkumpulan karena dikhawatirkan itu akan menjadi suatu omongan-omongan buruk di luar karena kita diketahui untuk kumpul-kumpul bersama dan lain sebagainya. Tetapi ngopo nek ngopi kok ora dikecam itu kan aneh gitu loh. Neng mall kok ora dikecam kan makanya Kini sekali lagi ya, ini kan cuman obrolan ringan ya, obrolan awur-awuran lah ya. Mungkin dirimu wis menunjukkan tentang satu pertimbangan, misalkan ono pertemuan offline dalam gerakan mahasiswa ataupun organisasi mahasiswa. Tapi misalkan kita tak suguhkan dengan perbandingan, misalkan kita pure lewat daring ya, iso tak ada ngerasani pemerintah. Iso tak ada membahas kebijakan pemerintah. Kan gak wani, iki Zoom, aku nggak ngerti. Misalkan saiki tema kita adalah membahas tentang undang-undang TID ya. Kemudian aku nyebut pihak inisial A, B, C, D, E,
tentu ono batas nih kono. Aku harus menjaga betul. karena ditakutkan kemungkinan hasil daripada pembahasan virtual ini akan bisa menimbulkan masalah Betul, atau bahayanya di situ. dipermasalahkan kan gitu. Ah, Nah, maksudku menurutku tetaplah iki berjalan kebudayaan ataupun kebiasaan baru gitu mau sing new normal gimana ya, ya, warisan daripada pandemi. Tapi untuk anak-anak muda nih, terkhusus wabil khusus ya, itu kita kalau bisa tidak terbawa arus besar, betul. sehingga kalau tidak bisa 100 orang ya 50 orang, kalau tidak bisa 50 orang ya 20 orang kan gitu, dan itu bisa disesuaikan dengan kebijakan yang ada gitu, sehingga tidak ada celah untuk menghentikan pikiran-pikiran muda. Nah, itu sih menurutku penting banget ya. Ya, ya Kok memang. masalah outputnya adalah kita memaksimalkan media untuk publikasi, it's okay, monggo. Ah, Tapi yang dieman-emankan atau disayangkan gue, jadi mau virtual Zoom mengeliminasi banyak pikiran-pikiran sing itu hanya bisa muncul ketika chemistry itu fisik by fisik gitu loh. ya, Psikis by psikis itu loh. Bukan layar by layar, bukan. ya. Gak afdal ya kalau nggak ketemu. Kurang. Ya. Ya memang ya tugasnya teman-teman kita itu juga mungkin harus menggeser ulang ya, bukan menggeser ya apa beriringan antara dunia virtual dengan dunia nyata itu harus beriringan. Mana yang kiranya penting untuk dilakukan pertemuan secara langsung agar terjadinya konsep-konsep matang ya dikelirkan secara matang dalam tatap muka. Tetapi kalau misalnya ada obrolan-obrolan yang memang keterbatasan jarak bisa diselesaikan secara virtual. Berarti ini apa ya? Tergantung kebijakan masing-masing individu dan juga organisasi-organisasi dalam menyikapi hal itu ya, Bud ya. Betul. Nah, khususnya kita kan sore hari ini hanya memberikan wacana baru. Betul. Gerakan mengurangi webinar atau daring karena terindikasi tidak maksimal. Tidak maksimal. Utamanya dalam hal prinsip ya. Betul. Rata-rata kita ya mau diakui nggak diakui kita join dalam Zoom meeting ataupun Google Meet atau yang lainnya. AWT ini orientasi utama dalam alam bawah sadar itu adalah absensi dan sertifikasi. Betul. Nah, kita ngitung akumulasi sekian tahun ke depan loh. Sekian tahun ke depan, kalau pola-pola ini selalu berlanjut ya, bagiku kita nggak akan menyentuh pada ranah etos. Betul. Semangat ataupun etosnya itu kita lebih etos instan, dan itu mengamini karakteristik milenial. Kita kan digiring sebagai generasi yang instan, padahal enggak gitu loh. Kita juga harus keluar dari rumah untuk berpanas-panasan sambil megang HP untuk betul-betul menguji ketahanan kita dalam kelaparan, dalam tirakatan dan lain-lain, tapi juga tidak menolak atau menyampingkan kekuatan daripada media sosial. Betul. Sepakat aku. Ini kan aku kayak guru besar perguruan tinggi dong. Aku kayak mahasiswa nih. Iya. Ya orang ini kan sekali lagi ya, ini kan obrolan aura-auran. Soalnya kabeh kok bahas literasi digital, kabeh kok bahas peluang-peluang dan potensi. Padahal ya kita melupakan bahwasanya yo digital juga punya kekurangan, webinar juga banyak kekurangan kan gitu. Ini kita belum bicara tentang yang lain-lain ya. Bayangkan aja misalkan petani di era pandemi itu harus virtual dan harus melaksanakan pembatasan buruh. Berapa ton kita akan hilang itu. Nah, itu. Makanya itu loh. Memang harus ada ruang-ruang tersendiri terkait dengan digitalisasi kan. Iya, betul. Oke. Jangan sampai nanti kita justru kehilangan banyak hal dengan dalih kemajuan teknologi. Tapi bukan berarti kita menolak, enggak. Karena memang itu menjadi hal yang mau ditolak, mau sepakat, mau enggak, itu tetap berjalan dan akan berkembang. Nah, gitu.
Ataukah ke depan petani sudah tergantikan oleh robot kan kita nggak tahu kan gitu. Nah, ini kasus ya, ini di daerah sini ya, daerah tempat tinggal dan juga daerah-daerah yang sempat kita singgahi. Kita ketika ini saya kan usum panen lah beberapa, dan paling yo biasalah kayak MPK dan lain-lain. Keluhannya dalam sistem panen itu mayoritas menggunakan alat teknologi DOS. Ya. Nah, DOS ngerti ya dia? Ngerti. Doser. Ya. Ini gue manen cepet itu kan. Akhirnya beberapa orang yang tidak memiliki lahan secara pribadi itu mengeluhkan itu loh. Nek kabeh di DOS lah terus sing gak duwe tanah, gak duwe lemah iku terus yo piye nggo mangan beras masuk tuku. Nek ning desa tuku iku aib, Bu. Jarine ngono. Ning desa kok tuku beras iku aib. Nek ning kota wajar ya. Wajar. Nah, nah maksudku sedikit banyak ini juga menjadi refleksi juga loh. Yo meskipun dalam hal ranah konkretnya kita mesti sesuai dengan kapasitas ya. Nah, kembali ke mahasiswa dek mau minimal sebelum melangkah ke petani, melangkah ke banyak hal, ada satu hal yang menurutku AOD perlu sadari sejak dini, bahwasanya kita sudah over webinar, kita sudah over digital, karena nyatanya memang berjalan sukses dibuktikan dengan capture daripada virtual ya, sekian ratus peserta dan sebagainya. Tapi sekian ratus peserta itu terukur nggak kalau kita bicara organisasi mahasiswa? Ya. Kan harusnya kalau kita bicara SDM, kita harus menyiapkan bukan saja sebatas simpatisan, bukan cuma sebatas partisipatoris atau partisipan bukan, tapi lebih kepada kalau orang sebut namanya adalah apa ya, SDM unggul lah ya, atau yang mampu memecahkan satu kondisi seperti ini. Dan itu aku yakin misalkan ini nggak segera digeser, mungkin akan juga tergeser, tapi eman-eman waktunya gitu loh. Iya. Ah, ngono. Iku ya mau loh ya, guyon-guyon obrolan aur-auran. Ya emang mungkin masih dalam bentuk kebimbangan kita ya, Bu. Salah satunya dalam dunia digitalisasi harus kita sikapi dengan cepat, tetapi kita tidak boleh menghilangkan sisi-sisi tradisional ataupun sisi-sisi non digital yang memang sangat penting harus dilakukan. Terkadang kita terjebak di situ. Wong wis iso Zoom kok ngopo ketemuan langsung, kan terkadang seperti itu ya. Kita kejebak dengan dalil-dalil yang seperti itu sehingga esensi dari ketemuan tatap muka ataupun hal-hal yang tidak berhubungan dengan non digital itu kita terjebak di situ sehingga tidak terjamah kegiatan-kegiatan ataupun konsep-konsep yang memang harus dilakukan secara non digital. Mungkin itu sih, Bud ya. Oke, iya. Ini aman ya konten ini ya? Enggak diupload. Aman lah. Kan ya untuk apa kepedulian sama anak muda gitu ya. Soalnya kita juga kita kan sebagai orang yang melakukan ya, Bud ya. Kita kan juga orang yang melakukan webinar, digitalisasi, kita juga melakukan dan kita juga sebenarnya sudah jenuh dengan hal itu kan itu tuh. Sebenarnya. Iya. Makanya kita bisa mengatakan seperti ini mungkin bisa menjadi bahan refleksi buat kita semua, cari formulasi terbaik apa yang harus kita lakukan antara konsep-konsep yang sudah ada dan juga konsep-konsep yang lama juga bisa dilakukan kembali. Ya. Dan ini konten ini juga tidak menolak surat edaran atau surat instruksi yang berkaitan dengan pembatasan enggak ya? Enggak. Karena memang kita sadari tidak semua kota itu pada zona merah, apalagi zona hitam, enggak. Artinya kondisi sudah membaik dan bagaimana kita memanfaatkan kondisi yang sudah membaik ini menjadi gerakan yang lebih antep ya. Betul. Bibit bobot bebet gitu loh. Sepakat. Oke, sementara di Rodok Peteng ya. Aku tak
udah nguli malam. dulu. Nanti kita akan sambung di pertemuan-pertemuan yang tidak begitu formal. Betul. Yang penting pembahasannya tidak menyakiti. Oke. Amin. Apalagi menyakiti perasaan. Ah, Oke. cuak. Saya mau lanjut tidur di belakang ini nanti. Oke, siap. Tidur virtual. Ya. Ya. Oke, thank you. Ya, sun. Yuk. Sun. Ya.